warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita masuk materi ini, Ibu akan mengulas kembali materi kita sebelumnya, yaitu segmentasi pasar. Jadi murid-murid semua, apakah masih mengingat apa itu segmentasi pasar? Kalau tidak, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi-bagi yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu siklus daur hidup produk atau bisa disebut dengan product life cycle. Apa itu siklus daur hidup produk? Siklus daur hidup produk merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Jadi siklus daur hidup ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu, tidak semua produk melalui setiap tahapan. Yang kedua, panjang suatu tahapan siklus daur hidup produk ini sangat bervariasi. Siklus daur hidup produk memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak semua produk melalui setiap tahapan. Yang kedua, panjang suatu tahapan siklus daur hidup produk untuk tiap produk sangat bervariasi. Yang ketiga, siklus daur hidup produk dapat diperpanjang dengan inovasi dan repositioning. Nah, maksudnya di sini inovasi itu kita tuh mengupgrade dari siklus daur hidup produk ini. Dan ada yang tahu nggak sih apa itu repositioning? Jika tidak tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu repositioning adalah merubah persepsi konsumen relasi brand menjadi kompetensi brand. Ada 4 tahapan siklus daur hidup produk. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap penurunan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu tahap perkenalan. Tahap perkenalan merupakan tahapan pertama dari siklus daur hidup produk ini, yang mana memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Pengertian umumnya adalah siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk, mulai dari seorang produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Di sini, tahap perkenalan ini memerlukan diperlukan strategi yang tepat agar sebuah produk panjang umur dan eksis di masyarakat. Masuk ke ciri-ciri tahap perkenalan. Yang pertama itu, penjualan masih rendah sehingga laba yang didapat juga rendah. Yang kedua, volume pasar berkembang lambat. Yang ketiga, persaingan relatif masih kecil. Yang keempat, produk masih banyak dimodifikasi dalam pengujian dan pengembangannya. Yang keenam, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Yang ketujuh, distribusi yang masih terbatas. Yang kedelapan, promosi difokuskan pada usaha membangun permintaan awal, yaitu permintaan pada kelas produk, bukan pada merek produk. Lanjut, strategi pemasaran dalam tahap perkenalan. Strategi pemasaran pada tahap perkenalan ditunjukkan pada membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba. Untuk penentuan harga, terdapat 2 strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama itu, menetapkan harga tinggi untuk menutup biaya dengan cepat dan membuat barrier to entry bagi produsen lain.
menetapkan harga yang memperoleh pasar yang cepat. Dalam strategi pemasaran ini ada 4 strategi pada tahap perkenalan. Yang pertama, rapid skimming strategi. Yang kedua, slow skimming strategi. Yang ketiga, rapid penetration strategi. Yang keempat, slow penetration strategi. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu rapid growth. Tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Jadi, strategi pemasaran pada tahap ini ditunjukkan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi, mutu produk ditingkatkan, dan ini produk diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Bentuk-bentuk strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyempurnaan produk. Yang kedua, pengembangan segmen pasar baru. Yang ketiga, penambahan saluran distribusi baru. Yang keempat, selective demand stimulation. Yang kelima, pengurangan harga untuk merebut konsumen baru. Tahapan yang kedua yaitu slow growth. Pada tahap slow growth ini, pesaing semakin banyak yang keluar dari pasar disebabkan oleh semakin berkurangnya keuntungan dan daya tarik industri. Pada umumnya, dilakukan usaha modifikasi produk dengan menyempurnakan model guna memantapkan posisi produknya di pasar. Strategi pemasaran pada tahap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat dan mempertahankan posisi pasar. Yang kedua, membangun kesetiaan konsumen dan penyalur. Pada tahap slow growth ini, pesaing semakin banyak yang keluar dari pasar disebabkan oleh semakin berkurangnya keuntungan dan daya tarik industri. Pada umumnya, dilakukan usaha modifikasi produk dengan menyempurnakan model guna memantapkan posisi produknya di pasar. Dari slow growth ini mempunyai strategi pemasaran, yaitu yang pertama, memperkuat dan mempertahankan posisi pasar. Yang kedua, membangun kesetiaan konsumen dan penyalur. Yang ketiga, memberikan layanan purna pembeli. Keempat, peningkatan produk. Yang kelima, mencari peluang di pasar baru. Yang ketujuh, perbaikan dan penyegaran tema promosi. Masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap kedewasaan. Yang mana tahap kedewasaan ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan. Hal ini disebabkan pada tahap ini pemenuhan inti oleh kebutuhan produk yang bersangkutan tetap ada. Masuk ke tingkat tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat pertama disebut kedewasaan bertumbuh. Yang dimaksud dengan kedewasaan bertumbuh ini adalah pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambah. Tingkatan kedua yaitu kedewasaan stabil, yang mana penjualan menjadi datar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Tingkatan yang ketiga yaitu kedewasaan menurun. Yang dimaksud kedewasaan menurun yaitu penjualan
mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain. Yang kedua, kedewasaan stabil. Maksudnya di sini penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Yang ketiga, kedewasaan menurun. Maksudnya di sini adalah penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Dari strategi pemasaran tahap kedewasaan ini terdapat dua strategi utama yang diterapkan pada tahap kedewasaan. Yang pertama itu defensive strategi dan offensive strategi. Apa sih itu defensive strategi? Defensive strategi bertujuan untuk mempertahankan enggak gitu. Yang pertama itu defensive strategi. Apa sih tujuan dari strategi defensif ini? Yaitu mempertahankan pangsa pasar dari pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan substitusi. Bentuk strategi ini adalah berupa modifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tahap penjualan. Yang kedua itu offensive strategi. Strategi ofensif adalah modifikasi produk, yaitu mengubah karakteristik produk sedemikian rupa sehingga semakin menarik konsumen untuk membeli dengan cara menawarkan manfaat baru dari produk kepada konsumen untuk mendorong pembelian yang lebih banyak dan pemakaian yang lebih sering. Nah, terdapat strategi alternatif dari ofensif strategi, yaitu strategi perbaikan mutu, yang kedua strategi perbaikan ciri, yang ketiga strategi perbaikan model. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penurunan. Tahap terakhir pada siklus daur hidup produk adalah tahap penurunan atau bisa disebut dengan deadline. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi yang diterima oleh konsumen, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, dan perubahan teknologi. Terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan pada tahap akhir pada siklus daur hidup produk ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Yang ketiga, mencari pasar baru. Yang keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Yang kelima, mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Yang keenam, strategi harvesting untuk mewujudkan pengembalian uang tunai dengan cepat. Yang ketujuh, meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Sekian materi hari ini ya anak-anak. Untuk tugas di rumah, Ibu akan kirim lewat GC ya. Terima kasih.